Puji Tuhan, baik ya. Iya. Baik, dan pastinya akan ada satu hal yang dibagikan untuk sobat terkasih, Iya. seperti yang sudah diinformasikan di flyer gitu ya. Kali ini temanya mengenai misteri inkarnasi ya Iya, Kak ya. betul. Oke, silakan mungkin nanti ketika menyampaikan firman nih sobat terkasih, ada yang mau bertanya boleh. Silahkan di 0818252244 ya. Juga Anda bisa menyaksikan melalui live Instagramnya di GRI Solo. Iya. Baik, silakan langsung saja nih Pak Marvin. Baik, terima kasih Bu Inov kesempatannya. Ya, sobat terkasih Radio Emmanuel, kita pada hari ini akan merenungkan satu tema, yaitu tentang Yesus Kristus ya. Karena kita juga sudah masuk ke bulan Desember. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama 11 bulan ke belakang di tahun ini. Dan pada bulan Desember kita tentu akan mengakhiri tahun ini, dan juga puji Tuhan kita boleh diberikan kesempatan untuk memperingati ya kelahiran Yesus Kristus, Tuhan menjadi manusia. Dan pada hari ini kita akan membahas tema yaitu misteri inkarnasi. Mari saya undang kita semua terlebih dahulu berdoa supaya kita boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Dan pada hari ini pun kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan, di mana kami boleh berkumpul siang hari ini untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan, untuk mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya kami boleh semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang sudah melayani kami terlebih dahulu, Tuhan yang sudah berkorban untuk kami dan mengasihi kami terlebih dahulu. Kiranya kami pun boleh senantiasa melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Berkatilah Tuhan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Tuhan yang boleh berkati setiap kami yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, sobat terkasih Radio Emmanuel dan seluruh pendengar radio ya. Pada hari ini kita akan merenungkan siapakah Yesus Kristus. Matius 1 ayat 18, Injil ya, kitab Injil mengatakan bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, di sini ditekankan ya di dalam Injil Matius, penulisnya Matius yang mengatakan bahwa bicara soal silsilah dari Yesus Kristus. Yesus Kristus ini betul-betul ada di dalam dunia, bukan cerita fiksi, dan pencatatan kelahirannya itu betul-betul dicatat dengan baik. Itu seperti kurang lebih ya sobat terkasih, seperti zaman sekarang. Kalau ada bayi lahir, ya awal mulanya ketika bayi lahir itu ada pencatatan yang dinamakan dengan dokumen akta lahir. Nah, itu adalah suatu pencatatan bahwa ada manusia yang lahir di dalam dunia ini, pencatatan peristiwa kelahiran seseorang, dan dilakukan oleh dinas kependudukan dari negara tersebut. Karena apa? Karena pemerintah juga ya bersyukur ada pertambahan penduduk dan juga bertanggung jawab lah kurang lebih kepada manusia yang lahir di pemerintahannya atau negara tersebut. Kemudian ada syaratnya juga ya, orang tua harus ada kartu keluarga, terus KTP menyerahkan bahwa ini betul-betul anak dari orang tua tersebut. Nah, zaman dahulu pun sama kurang lebih ya. Kita namanya manusia dari zaman dulu, Adam dan Hawa sampai sekarang, kita menghargai setiap kelahiran, maka kita catat. Ya, ada namanya, kita ingat. Bahkan memang zaman dulu bisa saja ada orang-orang yang tidak tahu ya, tanggal berapa kamu lahir. Wah, nggak ingat ya, nggak dikasih tahu karena tidak ditekankan. Tapi sebenarnya itu di dalam sejarah itu pasti ada ya, dicatat kapan orang itu lahir, di mana, lalu silsilahnya bagaimana. Nah, apalagi ini adalah orang Yahudi. Ya, orang Yahudi adalah orang yang sangat menghargai silsilah keluarga dan sangat menghargai pencatatan ya di dalam terutama kebenaran firman Tuhan maupun juga pengetahuan yang lainnya. Nah, Matius adalah orang Yahudi, dia sangat detail dalam tulisan-tulisannya, dan Alkitab sudah mencatat bahwa Matius mencatat Yesus itu lahir ke dalam dunia, dia adalah manusia, dan kita tahu bahwa ketika ada catatan sejarah demikian, kita tahu bahwa ini adalah manusia ya, betul-betul lahir sebagai manusia, bukan mengada-ada, 100% manusia.
Nah, yang perlu sebenarnya kita tanyakan dan kita cari tahu sebagai orang Kristen ataupun orang-orang yang belajar Alkitab adalah bagaimana kita bisa tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, kalau banyak orang mengenal Yesus adalah manusia, kita pun percaya Yesus manusia itu 100%. Cuma hari ini kita tidak membahas tentang ketuhanan Yesus atau keilahian Yesus Kristus, tapi yang kita bahas justru kemanusiaan Yesus. Kok bisa kita mengakui Yesus sebagai manusia yang dulunya adalah Allah, yang sebelumnya adalah Allah, dia natur Allah, Yesus adalah Allah di dalam Tritunggal ya. Kemudian dia mengambil natur manusia. Kenapa bisa demikian? Ya, ini adalah kita sebuah misteri. Kalau kita tidak diberitahu oleh Allah, kita tidak tahu juga. Nah, maka dari itu sangat penting kita mengenal siapakah Yesus Kristus. Nah, inilah yang seringkali digumulkan oleh orang-orang, baik orang Kristen sekalipun yang lahir di keluarga Kristen, maupun orang-orang non-Kristen pun mempertanyakan, siapa sih Yesus Kristus itu? Apakah Yesus Kristus betul 100% manusia saja? Meskipun mayoritas di seluruh dunia pasti ya kurang lebih mengatakan, ya Yesus 100% manusia. Ya sama seperti kita. Tetapi kemudian yang menjadi membingungkan adalah ada natur Allahnya. Oke, Yesus betul-betul 100% Allah. Nah, kenapa di Alkitab itu disebut Yesus itu anak manusia? Bahkan seringkali Yesus juga mengatakan bahwa aku ini anak manusia. Aku ini orang Nazaret, Yesus dari Nazaret. Ya, aku ini lahir di Bethlehem. Aku ini sama seperti manusia yang lainnya. Dan yang mengatakan Yesus sebagai anak Allah itu kebanyakan adalah orang-orang sekitarnya, dan Yesus pun tidak menyangkal bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi Son of Man, Son of God. Itu Yesus Kristus. Ini dua natur Yesus Kristus yang berbeda. Sampai gereja-gereja pada waktu mula-mula itu, gereja di abad ketiga, abad keempat itu bergumul bagaimana yang menjelaskan pribadi Yesus Kristus ini. Kita nggak boleh salah dalam mengenal siapakah Yesus Kristus. Apakah kita mengenal hanya sebatas manusia saja, titik, ya tidak ada bedanya dengan kita. Bedanya adalah Yesus tidak berdosa, kita berdosa. Yesus tidak pernah salah, kita banyak kesalahan. Hanya bedanya di situ. Ataukah betul-betul Yesus itu punya natur Allah, yaitu Allah menjadi manusia. Lalu ketika Allah menjadi manusia, natur Allahnya kemana? Kurang lebih seperti itu ya. Nah, memang sampai pada akhirnya umumnya orang-orang itu berpikir bahwa oh Yesus itu kan satu pribadi ya. Satu pribadi, nah itu hanya 50% Allah, 50% manusia, kayak gitu ya. Sampai ada pemahaman demikian dalam mengenal siapakah Yesus Kristus. Mengenal Yesus Kristus bukanlah hal yang mudah, karena dia adalah Allah. Ya, betul-betul kalau tanpa pertolongan Tuhan, tanpa pertolongan firman Tuhan di dalam Alkitab, kita bisa salah mengenal Yesus Kristus. Ya, pribadi Yesus Kristus bukanlah pribadi yang biasa seperti kita mengenal manusia pada umumnya. Maka dari itu kita harus hati-hati, kita jangan sampai mengulang kesalahan-kesalahan orang-orang Kristen di zaman dulu, bahkan sampai sekarang gitu ya. Kita harus fokus melihat apa yang Alkitab nyatakan. Ya, jangan sampai fokus kepada diri kita sendiri. Inginnya Yesus manusia. Loh kok itu inginnya ya? Harusnya kebenarannya Yesus itu siapa? Nah, yang Alkitab jelaskan adalah Yesus itu manusia 100% ketika dia masuk ke dalam dunia ya, menjelma menjadi manusia. Tetapi Yesus juga adalah 100% Allah. Ini dui natur Kristus. Istilahnya adalah Yesus satu pribadi tapi dua natur. Kalau kita sebagai manusia satu pribadi, satu natur, yaitu satu sifat manusia. Tetapi Yesus itu beda. Yang namanya beda lah ya. Allah kan beda dengan kita, dan Allah juga berhak untuk menjadikan dirinya seperti apa, terserah dia demi tujuannya. Nah, kenapa akhirnya Yesus itu punya dua natur, yaitu Allah menjelma menjadi manusia di bumi ini, ya dia 100% Allah, 100% manusia, demi kita menyelamatkan manusia yang berdosa. Demi menanggung hukuman manusia berdosa, Yesus harus jadi manusia. Dan Yesus di bumi ini tidak boleh berdosa supaya bisa menanggung dosa kita. Nah, itulah Allah kita. Itulah juru selamat. Juru selamat itu tidak boleh berdosa. Juru selamat itu tidak boleh manusia saja ya. Juru selamat ya harus dari Tuhan sendiri. Tuhan yang memberi keselamatan, seperti itu ya. Nah, jadi ada sobat terkasih ya, perkataan dari gereja-gereja di zaman dulu itu mengatakan seperti ini ya. Suatu kalimat,
Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah sama sempurna di dalam keilahiannya, sempurna dalam kemanusiaannya. Jadi betul-betul sempurna Allah, sempurna manusia. Sama benarnya Tuhan, sama benarnya manusia. Sama jiwanya rasional dan sama tubuhnya seperti manusia, tetapi satu hakikat juga dengan Bapa atau Allah di dalam keilahiannya, dan satu hakikat kita dalam hal kemanusiaannya, seperti kita dalam segala hal kecuali dosa. Ya, betul-betul Yesus sudah ada dalam kekekalan dan sekarang dilahirkan oleh Maria, ya, seorang perawan yang belum berhubungan suami istri tetapi dikandung oleh Roh Kudus. Jadi, sobat terkasih, untuk bisa mengenal siapakah Yesus Kristus, itu tidak bisa mengenal dari pribadi Yesus Kristus saja, ya. Kita harus mengakui juga pada akhirnya kita bisa melihat bahwa Allah Tritunggal ini tidak bisa terpisah satu dengan yang lainnya. Jadi prosesnya ya, sobat terkasih, kalau kita lihat iman kita, kenapa kita bisa percaya Tuhan Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia sudah menanggung hukuman dosa kita di atas kayu salib, itu bukan karena kita mampu bisa percaya, bukan, tapi karena Roh Kudus bekerja dalam diri kita, pribadi Allah yang ketiga. Ya, pribadi Allah yang ketiga dalam diri kita itu bekerja sehingga kita mampu, mau, rindu, percaya Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus tidak berhenti di dalam dirinya saja, tetapi Yesus Kristus juga membawa kita kepada Bapa di surga. Yesus pengantara kita satu-satunya kepada Allah yang suci di surga. Jadi kita bisa mengenal bahwa Allah yang sejati itu ya Allah Tritunggal, ya. Itu yang Alkitab nyatakan kepada diri kita. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa mengenal Allah itu tidak mudah. Tidak mungkin kita bisa mengenal Allah dengan pikiran kita yang terbatas, tetapi kita bisa mengenal Allah dengan pertolongan Allah sendiri, ya, sesuai dengan apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya. Jadi kurang lebih ya kesimpulannya ini yang benar ya, sobat terkasih, tentang Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Ya, waktu kita ditanya itu biasanya orang Kristen mengatakan ya dia Tuhan dan Juru Selamat. Waktu kita sebut Tuhan itu natur Tuhan, ya, natur Allahnya itu betul 100% Tuhan. Tapi waktu kita sebut Juru Selamat, ya, dia berarti mewakili manusia. Nah, itu bicara soal Juru Selamat manusia, dia adalah natur manusia 100%. Karena dia mau menyelamatkan manusia. Ya, Tuhan pakai natur manusia untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Jadi, Yesus Kristus itu ada dua natur, Allah dan manusia. Tidak ada pencampuran, meskipun dua natur, tapi tidak tercampur. Gitu ya, tidak tercampur. Natur Allahnya itu tercampur natur manusia, atau natur manusianya tercampur natur Allahnya. Itu Allah kita, ya, itu Yesus Kristus. Tidak ada perubahan juga, ya, berubah-ubah. Hari ini saya jadi Tuhan, besok jadi manusia, besok lagi jadi Tuhan lagi, berubah-ubah kayak gitu ya. Waktu lakukan mujizat, dia jadi apa? Jadi Tuhan. Waktu dia lakukan mujizat, dia adalah natur apa gitu, hanya manusia saja, enggak. Waktu Yesus lakukan mujizat, dia natur manusia juga, tapi dia natur Tuhan juga, kayak gitu ya. Nah, itu betul-betul bisa kita soroti, kita bisa bedakan lah ya. Tetapi Alkitab menyoroti betul-betul secara berbeda lah. Dalam hal, seringkali kadang-kadang ya, Alkitab soroti ini natur Allahnya Yesus. Ya, misalkan Yesus tahu pikiran orang lain, orang Yahudi gitu ya. Yesus tahu pikiran mereka. Terus Yesus juga dalam satu sisi kemanusiaannya, Yesus menangis, dan juga dikatakan saya tidak tahu hari akhir zaman itu kapan, hari kiamat itu kapan. Nah, itu ada penekanan-penekanan yang menunjukkan bahwa Yesus itu manusia atau juga manusia adalah Tuhan gitu ya. Betul-betul tidak ada pemisahan, dia satu pribadi. Jadi bukan dua pribadi. Dan Yesus Allah dan manusia, selalu demikian kayak gitu. Itu yang Alkitab nyatakan. Kalau kita lihat teliti terus dari Kejadian sampai Wahyu, itu menyatakan demikian. Tetapi di dalam kekristenan sendiri ada kebingungan-kebingungan ya. Akhirnya orang-orang Kristen itu berpikir siapakah Yesus Kristus. Ada yang menekankan seperti ini ya, sobat terkasih. Saya jelaskan ya seberapa kepercayaan di dalam mengenal Yesus Kristus.
Yaitu yang pertama, itu ada yang aliran atau kepercayaan bernama Nestorianisme. Ya, dia mengatakan Yesus itu dua pribadi tapi satu tubuh. Gitu ya, ada dua kepribadian. Ya sama lah seperti kurang lebih ilmu psikologi itu mengatakan bahwa wah kita bisa berganti-ganti kepribadian. Tetapi sebenarnya ya manusia itu dia kok. Itu pribadinya dia seperti itu. Ya, ketika ada mungkin sakit mental dan lain-lain, kita anggap beberapa pribadi gitu ya, beda-beda, berubah-ubah. Enggak, dia sendiri yang memang punya kehendak bebas, dia melakukan hal demikian, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, di dalam Nestorianisme ini mengatakan Yesus itu betul-betul tidak ada kesatuan, natur Allah dan natur manusianya terpisah. Nah, mereka katakan bahwa itu Yesus dari Nazaret ini, Yesus dari Nazaret kan maksudnya Yesus tuh dari kota Nazaret, dibesarkan di Nazaret. Dia itu bukan Tuhan, dia bukan anak Allah, tetapi memiliki relasi dengan anak Allah. Jadi dua pribadi kan, satu Yesus manusia, satu Yesus anak Allah atau Allah gitu ya. Nah, mereka tidak bisa katakan bahwa Yesus dari Nazaret adalah anak Allah, nggak bisa. Ya, padahal Alkitab jelaskan Yesus dari Nazaret, betul. Dia adalah anak Allah, dia adalah Allah. Yesus dari Nazaret berarti manusia, Yesus adalah anak Allah berarti Allah, kayak gitu ya. Itu pandangan zaman dulu seperti itu ya, di abad keempat. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan ini doketisme. Ini saya jelaskan ya, ini sejarah gereja ya. Doketisme itu mengatakan Yesus itu hanya Tuhan saja, meskipun dia hadir di dalam dunia ini sebagai bentuk manusia. Nah, itu gambarannya ya, sobat terkasih, itu seperti cosplay. Nah, biasanya kita suka ada cosplay kan. Saya berapa kali juga di Solo maupun di Yogyakarta itu ada event tentang cosplay itu. Ayo kumpul yuk, semua orang-orang yang suka film anime gitu ya, film yang tidak nyata, tapi kemudian karena mereka suka kostumnya, terus make upnya, gayanya, karakter tersebut itu nggak ada ya. Anime itu betul-betul nggak ada yang maksudnya yang betul-betul fiksi seperti itu, tapi kemudian dipakai nih kostumnya. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, ini menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan aja, tapi waktu di dalam dunia ini dia pakai kostum manusia gitu. Manusianya ada nggak? Nggak ada. Itu cuman kostum. Tokoh manusia ada nggak? Nggak ada gitu ya. Tubuhnya bagaimana? Itu tubuhnya itu ya kostum aja, bukan tubuh materi gitu ya. Yesus bukan manusia. Nah, itu ada pandangan demikian. Nah, ini juga diadopsi, atau ada pandangan yang sekarang beredar pun banyak ya mengatakan bahwa Yesus itu bukan manusia, dia Tuhan saja gitu ya. Karena lemahlah manusia itu ya, tubuh materi. Wah, ini bahaya. Karena kalau Yesus bukan manusia berarti Yesus tidak hidup. Yesus bukan manusia berarti Yesus tidak menderita. Yesus bukan manusia berarti Yesus tidak mati di atas kayu salib menanggung hukuman dosa kita. Yesus bukan manusia berarti dia nggak pernah mati, nggak pernah bangkit, nggak pernah mengalahkan kuasa dosa atau maut, gitu ya. Nah, ini salah juga. Lalu ada lagi ya, sobat terkasih, yang ketiga nih, saya kasih contoh, Apollinarianisme. Nah, yaitu Yesus jadi manusia, betul, tapi rohnya Yesus itu adalah firman Tuhan. Jadi ketika jadi manusia, namanya manusia ada roh nggak? Ada. Nah, ini susahnya ya mengenal Yesus Kristus. Tuhan ada roh, Tuhan adalah roh, roh juga. Nah, roh manusia ada, roh Tuhan ada. Ini Yesus Kristus. Kok bisa jadi satu pribadi tetap? Kenapa nggak jadi dua? Ya Allah kan satu pribadi. Ya misalkan Allah itu ya roh ya. Nah, kalau kekristenan kan mengakui bahwa Allah itu 3 pribadi, tapi satu Allah, satu esensi. Ya seperti manusia lah. Ya ambil contoh ya, mungkin gambarannya satu keluarga tapi terdiri dari 3 roh, kurang lebih kayak gitu. Yaitu roh siapa aja? Papa, mama, anak. Kurang lebih gambarannya kan kayak gitu. Satu Allah, 3 pribadi, kayak gitu ya. Nah, sekarang ya, Yesus satu pribadi tapi ada roh Allah, ya karena dia Allah, tapi ada roh manusia juga. Nah, ini yang membingungkan.
Ya, kenapa nggak bisa jadi dua pribadi Yesus Kristus? Kan rohnya kurang lebih kita bisa hitung dua. Nah, inilah namanya duinatur Kristus. Duinatur berarti ya satu kesatuan, tetapi ada dua natur, satu pribadi kayak gitu ya. Nah, ini yang membuat orang Kristen pun bingung. Ya namanya kita belajar mengenal Allah, bagaimana bisa kita kenal Allah, kita ketahui sampai seutuhnya, sampai kita puas? Nggak bisa. Kita mengenal Allah itu sebatas Allah mewahyukannya di dalam Alkitab. Nurut nggak? Gitu kurang lebih ya. Nah, Apollinarianisme ini mengatakan Yesus ketika jadi manusia tidak ambil semua kemanusiaan. Jadi rohnya bukan manusia. Tubuhnya manusia, tapi rohnya bukan manusia. Jadi apa itu ya? Tubuh manusia, rohnya nggak ada, bukan manusia. Ya berarti kayak apa? Zombie kan ya, kalau gambaran sekarang zombie, tubuhnya manusia, ya tubuhnya meskipun rusak-rusak ya, banyak luka, sudah membusuk. Zombie itu tubuhnya manusia tapi dalamnya udah nggak ada roh manusia, kurang lebih kayak gitu ya Apollinarianisme tuh. Jadi menolak apa? Menolak Yesus seutuhnya manusia. Berarti Yesus bukan manusia juga, Yesus Tuhan kurang lebih ya. Jika Yesus itu tubuh manusia tapi rohnya bukan manusia, maka yang ditebus Yesus adalah tubuh kita saja, tidak termasuk roh kita. Yesus menebus dosa kita, menebus hukuman dosa kita kan tubuh sama roh kita yang berdosa kan ya. Berarti kalau Yesus hanya tubuhnya manusia, rohnya bukan manusia, yang masuk surga nanti hanya tubuh kita aja, roh kita entah kemana. Nah ini kan nggak adil juga, nggak jelas lah kalau akhirnya kita percaya Yesus itu hanya sebagian manusia saja. Lalu ada lagi yang keempat, ini belajar sejarah sedikit ya, sobat terkasih. Arianisme. Itu berarti apa? Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Yesus itu tidak sepenuhnya Allah lah, kurang lebih. Yesus bukan Allah. Nah ini sekarang bertentangan. Tadi mengatakan Yesus bukan manusia, Yesus bukan manusia, Yesus hanya Tuhan. Sekarang mengatakan bahwa Yesus bukan Allah. Dia lebih rendah dari Allah. Dia setengah Allah lah. Ya, bukan Allah yang sejati. Allah itu hanya ada satu, ya Bapa itu aja, Allah Bapa saja. Yesus bukan Allah. Roh Kudus apa? Roh Kudus bukan Allah juga lah sekalian, biar jelas ya, gampang mengerti kan. Allah itu satu, Yesus itu utusan Allah, Roh Kudus ini adalah kuasa dari Tuhan yang kudus, kurang lebih gitu kan. Itu lebih mudah dimengerti. Tapi masalahnya Alkitab tidak katakan demikian. Ketika Ananias dan Safira menipu penjualan tanahnya ya, kepada Rasul Petrus kan, Rasul Petrus katakan, kenapa kamu mendukakan Roh Kudus? Kenapa kamu menyedihkan hati Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi ya, itu juga Allah kayak gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa Roh Kudus itu hanya kuasa ya, Yesus Kristus itu hanya manusia, utusan Allah, Allah itu hanya Allah saja satu itu loh. Itu bukan yang Alkitab jelaskan. Yang Alkitab jelaskan Allah kita itu Allah Tritunggal. Kenapa harus Tritunggal? Supaya Allah tidak membutuhkan ciptaannya untuk bisa menyatakan kasihnya sebelum ciptaannya ada. Nah, ini cukup rumit ya. Jadi kita anggap ya, bumi ini belum diciptakan, berarti hanya ada Allah. Allah harus kasih. Kasih itu tidak bisa egois. Kasih itu pasti ada saling memberi, saling memuliakan, saling mengasihi. Kasih itu pasti saling. Kalau kasih hanya kepada diri, itu egois, itu bukan kasih, itu egois ya. Nah, waktu sebelum ada dunia, sebelum ada dosa, sebelum ada manusia, hanya ada Allah. Nah, kalau Allah hanya ada satu, kasihnya di mana? Gitu ya. Berarti kalau Allah mau menunjukkan dia mengasihi, dia harus ciptakan dunia yang ada manusianya. Berarti Allah bergantung kepada manusia. Berarti Allah bergantung pada ciptaan. Itu bukan Allah. Nah, Allah yang sejati adalah sebelum kekekalan, Allah itu sudah cukup. Cukupnya bagaimana? Tidak perlu menciptakan bumi ini. Tidak perlu bergantung pada manusia untuk menunjukkan dia itu penuh kasih. Tetapi dia bergantung pada dirinya sendiri. Yaitu di dalam siapa? Di dalam tiga pribadi ini. Bapa, Anak, Roh Kudus sudah cukup. Saling mengasihi, Allah itu tetap kasih. Tidak perlu ciptakan dunia, tidak perlu bergantung pada ciptaannya. Maka kita bisa katakan ya, kalau mau betul-betul melihat hal ini, Allah tidak butuh manusia.
Karena udah saling saling mengasihi kok di dalam kekekalan. Ya, kita yang berdosa yang butuh Allah. Nah, ya maka kita harus mengenal Allah yang sejati ini yang Alkitab jelaskan, Tritunggal ya. Lalu yang terakhir lah, meskipun banyak pandangan yang salah mengenai Yesus Kristus, itu juga menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu betul-betul pribadi yang sangat penting. Betul-betul pribadi yang tidak bisa kita hilangkan dalam sejarah dunia apapun. Karena orang bergumul, siapakah Yesus Kristus? Ya. Nah, ada yang namanya Eutikianisme. Ya, Eutikianisme itu mengatakan mereka takut menerima keduaan. Ya, jadi mereka menekankan satu saja naturnya. Ya, kurang lebih mereka itu nggak berani membedakan, memilah-milah Yesus itu ada dua natur, Allah maupun manusia. Jadi kurang lebih ketika Yesus ada di bumi ini, kemanusiaan Yesus itu telah ditelan oleh keilahian Yesus Kristus. Seperti kurang lebih ya, ada laut yang begitu besar, terus tetesan anggur, tetesan air, ya sirup misalkan, itu tidak mampu mengubah laut itu. Sama, kemanusiaan Yesus itu manusia kan, terbatas, tidak mungkin akhirnya bisa mengubah keilahian Yesus. Malah keilahian Yesus itu menelan kemanusiaan Yesus Kristus. Berarti ada nggak Yesus jadi manusia? Nggak ada juga. Karena apa? Karena natur Allah Yesus tuh lebih powerful, lebih kuat daripada natur manusia Yesus. Jadi natur manusia Yesus ketelan, tenggelam. Nah, inilah pandangan-pandangan yang muncul dalam sejarah gereja ya sobat terkasih. Dan kita pun pernah memikirkan hal demikian. Kalau kita sungguh-sungguh bergumul dengan Alkitab, karena tidak mudah memang membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, sampai kepada pemahaman-pemahaman yang bisa salah seperti itu ya. Maka waktu kita baca Alkitab, mendengarkan khotbah, kita perlu doa supaya Tuhan sendiri yang menyatakan kebenarannya seperti apa. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, sekarang kita masuk ke misteri inkarnasi ya. Setelah banyak pergumulan tentang Yesus Kristus, nah apa sih sebenarnya misteri? Kok bisa jadi misteri? Gitu ya. Nah, salah satunya adalah tadi penjelasan saya bahwa banyak orang tidak bisa mempercayai Yesus jadi manusia. Ya, dan bagaimana Allah jadi manusia? Nggak mungkin lah Allah jadi manusia, kurang lebih gitu. Makanya ini menjadi misteri, sesuatu yang susah untuk dimengerti, bahkan mustahil untuk dimengerti oleh kita. Allah kok mau jadi manusia? Kita nggak mau jadi monyet kok. Kita nggak mau jadi semut. Kita nggak mau jadi tumbuhan yang cuma diem di tanah, bergantung pada situasi luar untuk bisa hidup kayak gitu ya. Kita nggak mau jadi yang lebih rendah daripada manusia. Itu manusia, tetapi Allah kok mau jadi manusia? Ya, ini adalah misteri juga. Kurang lebih ya sobat terkasih, di dunia ini banyak misteri kok. Ya, banyak sekali misteri, sampai kita mati pun banyak hal yang kita tidak ketahui. Ya, contohnya langit di atas langit. Ya, kita bisa bedakan lah ya, dunia ini ada langit di bawah atmosfer bumi. Itu bumi kan, dunia ini ya, bumi ini ada lapisan-lapisan yang melindunginya ya. Kita hidup di tengah-tengahnya, kita bisa hidup. Tapi kalau di luar angkasa bisa hidup? Nggak bisa. Berarti kita bisa nggak cari tahu langit di atas langit di atas atmosfer itu apa? Hanya bisa lihat kan. Ya, para saintis bisa lihat, wah ada bintang ini, bintang itu, ukurannya segini. Tapi apakah betul-betul bisa tahu di sana ada apa? Nggak tahu. Untuk yang sangat jauh dari kita nggak bisa tahu. Bagaimana kita mengatakan saya bisa tahu Allah yang melebihi atmosfer bumi, yang melebihi angkasa bumi, ya angkasa dunia ini, alam semesta? Nggak bisa. Surga dan neraka sampai detail aja Alkitab tidak beritahu surga itu seperti apa, neraka itu seperti apa. Yang Alkitab jelaskan secara detail adalah bagaimana kita boleh selamat, sama bagaimana kita boleh hidup kudus dan taat kepada Tuhan. Itu saja. Ya, yang lain tuh banyak misteri. Jadi kita memang tidak dituntut Tuhan untuk mengetahui hal yang memang mungkin tidak diizinkan Tuhan diketahui. Karena kalau kita ketahui, justru kita malah makin berdosa, menjauhi Tuhan ya. Jadi itu banyak sekali ya misteri, dan ini salah satunya adalah inkarnasi.
Itu Alkitab sudah jelaskan ya, 1 Timotius 3 ayat 16. Itu dikatakan, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Nah, ini rahasia ibadah orang Kristen. Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu, great indeed we confess is the mystery of godliness. Mystery of godliness. Ya, kita bisa beribadah tuh misteri. Nanti hari Minggu kita bisa ibadah nih. Kita bisa datang ke gereja. Kenapa kita bisa datang ke gereja? Itu misteri juga kalau kita pikirin lagi ya. Kok bisa ya? Padahal kita itu betul-betul manusia yang tidak mau beribadah. Kok malah bisa hari Minggu beribadah? Nah, itu hanya dalam Tuhan saja kita mengerti, oh Tuhan yang menolong ya. Nah, kemudian itu dikatakan ya, misteri 1 Timotius 3 ayat 16 itu, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ini bicara siapa? Yesus Kristus. Misteri Yesus Kristus itu tidak bisa kita mengenal dia berdasarkan kemampuan manusia. Kalau berdasarkan kemampuan manusia, salah. Kita harus melihat berdasarkan firman Tuhan dan juga pertolongan dari Roh Kudus. Maka ya, kesempatan inilah ya, di masa-masa bulan Desember kita merayakan atau memperingati kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Dari surga ke dunia, dari kemuliaan surga kepada kehinaan dunia. Kita merenungkan, jangan sampai salah mengenal siapakah Yesus itu. Ya, kalau kita betul-betul melihat diri kita seringkali salah kok mengenal Yesus Kristus. Kita butuh firman Tuhan yang membimbing kita untuk bisa mengenal siapakah Yesus Kristus dengan benar. Apa yang Alkitab katakan, kita mau ikut. Kalau di dalam Roma 16 juga dikatakan bahwa bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tetapi sekarang telah dinyatakan dan menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Jadi kalau kita lihat Alkitab, sobat terkasih, ingat ya, Alkitab itu penulisannya 66 kitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu kurang lebih ditulis oleh 40 penulis yang berbeda, dan juga kurun waktunya itu 1500 tahun. Tetapi Alkitab itu mau menjelaskan siapa? Menjelaskan Yesus Kristus. Intinya di Yesus Kristus. Perjanjian Lama menjelaskan Mesias atau orang yang diutus, orang yang diutus Allah, yaitu yang akan datang membebaskan orang dari perbudakan dosa. Orang Perjanjian Lama memandang imannya kepada Mesias itu. Berarti keselamatan mereka karena siapa? Karena mereka percaya Yesus. Adam dan Hawa bisa percaya Yesus Kristus nggak? Bisa. Itu Kejadian 3 ayat 15. Itu sudah dijelaskan, ada keturunan perempuan yang akan meremukan kepala ular. Berarti sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu sudah ada Injil yang mengacu ke depan, masa depan, future ya. Betul-betul beriman nih kepada Tuhan Allah yang menjanjikan penolong atau juru selamat. Jadi orang-orang Perjanjian Lama percaya Yesus, percaya kalau mereka mau percaya pasti selamat. Jadi kita bisa lihat bahwa Alkitab itu konsisten. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, betul, zaman dulu sampai sekarang. Sebelum Yesus lahir atau sesudah Yesus lahir nggak masalah. Yang penting mengacu kepada Yesus Kristus, kayak gitu ya. Orang PL kalau mau diselamatkan, orang-orang yang sudah melayani Tuhan, mereka diselamatkan karena Yesus Kristus yang akan hadir. Sekarang kita yang sudah lewat zaman PB, zaman sekarang, diselamatkan melalui Yesus Kristus yang sudah lahir dan juga mengerjakan karya keselamatan sampai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, ini adalah Yesus Kristus ya. Itu rahasia Allah itu sudah semakin dibukakan. Ya, di dalam Perjanjian Lama orang-orang tuh bingung, siapa ya Yesus Kristus, siapa Mesias yang akan diutus, kayak gimana dia ya, apa betul-betul kayak seperti raja gitu ya, yang hebat, yang kaya, kuat.
Ternyata lahir di Bethlehem dalam kehinaan, gak ada tempat penginapan, harus ditaruh di palungan, tempat makan binatang, harus kesusahan, miskin. Di malam hari tidak dirayakan kelahirannya, betul-betul sederhana. Itu Yesus Kristus. Ternyata itu adalah Mesias. Gitu ya. Itu adalah orang yang diutus Allah, yang dijanjikan oleh Allah. Jadi sobat terkasih, dalam mengenal Allah sepenuhnya, kita pasti nggak bisa mengenal Allah sepenuhnya. Kita terbatas dari apa? Sejauh Allah menyatakan dirinya. Jadi ini perlu kita ingat. Nggak mungkinlah kita kenal Allah sepenuhnya. Kita bukan Allah. Kita hanya manusia yang terbatas. Tetapi kalau sebuah misteri tentang Allah itu mau diberitakan kepada kita, terutama lebih jelas di dalam Yesus Kristus, mau nggak mau kita terima aja. Itu demi kepentingan kita, demi keselamatan hidup kita. Jadi inilah inkarnasi. Inkarnasi Allah jadi manusia. Kalau kita mau lebih mengerti lagi kenapa Allah mau jadi manusia, kita nggak ngerti kok kenapa. Tapi kita tahu Alkitab menjelaskan karena kasihnya. Karena kasihnya pada kita. Allah itu mau menebus kita dari hukuman dosa kita. Inkarnasi berarti apa, sobat terkasih? Inkarnasi berarti menjadi daging atau menjadi manusia. Dalam kan, karnasi dari karnal. Karnal kan daging kan ya, atau manusia maksudnya. Allah jadi manusia. Nah, inkarnasi ini adalah sebuah misteri, pribadi Allah yang misteri, yang tidak mungkin kalau kita berusaha mengenal Allah itu nggak mungkin kita kenal. Tetapi Allah yang mau mewahyukannya kepada kita, mau menyingkapkannya kepada kita. Ini juru selamatmu, ini kabar baik bagi manusia yang berdosa. Diri Allah dinyatakan. Itulah kabar baik. Kabar baik bukan bicara soal materi ya. Tuhan kasih kekayaan, Tuhan kasih kuasa, Tuhan kasih kesehatan. Itu betul, bisa. Tapi itu bukan menjadi fokus hidup kita. Fokus hidup kita adalah bagaimana kita mengenal Injil itu, mengenal siapakah Yesus Kristus, mengenal Allah. Allah yang dinyatakan pada kita. Itu yang harus kita kejar ya. Allah jadi manusia, Allah menambah natur manusia secara penuh, tetapi natur Allahnya Yesus Kristus pun secara penuh juga ada. Yesus adalah Allah pribadi kedua. Dia jadi manusia, hidup selama 33,5 tahun, dan itu dia alami pengalaman manusia sepenuhnya. Yesus betul-betul bekerja sebagai tukang kayu. Dia sebagai laki-laki, dia beresin rumah, buang sampah, dia bisa bermain, dia juga bisa bercanda. Pokoknya Yesus betul-betul sebagai manusia. Kalau lelah dia tidur ya. Dia juga bisa sakit, lapar, haus, ngantuk, dan lain-lain. Allah jadi manusia. Itulah inkarnasi. Dan ini sangat boleh jika dibandingkan manusia jadi Allah. Itu kayaknya nggak boleh ya. Itu nggak bisa. Karena itu mau menyaingi Allah berarti. Itulah dosa pertama kan. Malaikat yang jatuh ke dalam dosa ingin jadi Allah. Manusia ingin jadi Allah. Sama dengan Allah ya. Bukan mengikuti sifat-sifat Allah. Nah, ini adalah dosa. Manusia jadi Allah jelas tidak boleh dan tidak mungkin. Allah jadi manusia jelas boleh kan Allah. Dan sangat mungkin dan memang terjadi dalam sejarah dunia. Allah menjadi manusia. Yesus Kristus menjadi juru selamat kita. Itu semua sudah diberitakan di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru tentang kelahiran Yesus Kristus. Yaitu seorang anak telah lahir. Untuk kita anak diberikan, pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yohanes 1 ayat 14, saya bacakan ya sobat terkasih. Firman itu telah jadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus itu anak tunggal Bapa. Yesus pribadi Allah yang kedua. Dia adalah firman Tuhan. Dan dia menjelma menjadi manusia. Dia ada bersama-sama dengan kita. Allah yang menyertai kita. Itu Immanuel. Nah, inilah kerendahan hati Allah.
Banyak orang-orang itu mengenal Allah itu sebagai Allah yang begitu jauh ya. Oh, Allah yang harus kita betul-betul kejar jauh. Kita yang terus berusaha untuk mencari Allah. Padahal kita sebagai manusia itu tidak bisa mencari Allah ya, karena kita sudah tersesat dalam dosa. Harus Allah yang mencari kita. Ibrani 1 ayat 2 juga ya mengatakan di situ Allah itu sudah bekerja menyatakan dirinya, menyatakan misteri-misteri, sesuatu hal yang tidak diketahui, sesuatu hal yang mungkin mustahil kita ketahui dengan usaha manusia ya. Itu dinyatakan dengan bukan perantaraan para nabi ya, para rasul lagi, tetapi dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Inilah sobat terkasih, siapakah Tuhan kita? Ya, dia juru selamat kita. Dia pencipta enggak kalau dia Tuhan? Yesus pencipta. Dia pemelihara enggak kalau Yesus itu Tuhan? Dia pemelihara hidup kita juga. Dia adalah pelindung, penolong kita, bukan? Dia Tuhan kita enggak yang harus kita taati? Dia Tuhan kita. Nah, itu Yesus Kristus. Ya. Kemanusiaan Yesus Kristus adalah sebuah hal yang indah sehingga kita bisa mengenal bahwa Allah rela jadi manusia. Yesus betul-betul manusia, tetapi Yesus juga adalah Allah. Ya, bagaimana kita mengenal Yesus Kristus adalah Allah? Yaitu tersimpan di dalam Alkitab. Ya, Yesus berasal dari Bapa. Yesus mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, aku ada. Yesus menyatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, itu hanya Allah yang bisa mengatakan demikian. Yesus mengatakan, dosamu sudah diampuni. Seluruh dosa loh ya, bukan dosa ini, tapi seluruh dosamu sudah diampuni oleh Allah. Wah, siapa yang bisa mengampuni dosa semuanya? Itu hanya Allah saja. Dan disinilah Yesus Kristus menyatakan dirinya sebagai Allah. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, akulah kebangkitan ya. Itu sudah jelas dari perkataan Yesus, itu adalah Allah. Dan kemanusiaan Yesus juga sudah jelas. Ketika dia lahir jadi manusia, dia ada di bumi, hidup bersama-sama dengan para rasul, orang tuanya, dan saudara-saudaranya ya, dan orang-orang di zaman dulu 2000 tahun yang lalu. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi ya sobat terkasih, Yesus itu betul-betul harus kita mengerti dengan tepat. Ini ada sebuah kalimat ya sobat terkasih tentang kebenaran mengenai Yesus Kristus. Bagaimanakah Kristus sebagai anak Allah menjadi manusia? Nah, ada pertanyaan ini. Ya, dalam hati kita ya, kita pun boleh bertanya ini ya, kenapa? Bagaimana? Ya, kalau kenapa sudah dijelaskan, karena kasih Tuhan ya untuk menyelamatkan kita. Tapi bagaimana ya Yesus Kristus anak Allah kok bisa jadi manusia? Ya, dengan cara apa? Yaitu dengan mengambil bagi dirinya tubuh yang sejati. Ya, dia rela ambil tubuh manusia, dia ambil roh manusia, dan akhirnya dikandung oleh Roh Kudus. Dan di dalam rahim perawan Maria dia dilahirkan, namun tanpa dosa. Nah, itulah kelahiran Yesus Kristus yang akan kita peringati kurang lebih selama bulan Desember ini. Ya, kita melihat Yesus itu betul-betul manusia. Sebagai manusia harus taat Tuhan, harus taat Tuhan. Harus taat perintah Tuhan, harus taat hukum Taurat. Dan dia taat sepenuhnya di dalam hidupnya. Dia tidak berdosa. Ya, betul-betul dia taat. Dia betul-betul menghormati Bapa di surga. Dia betul-betul menjalankan, mengingat dan menguduskan hari Sabat. Dia tidak berkata sembarangan tentang Allah. Dia tidak sujud menyembah kepada yang lain kecuali Allah saja. Dia menghormati orang tua. Dia tidak membunuh, dia tidak berzina, dia tidak mencuri, dia tidak mengucapkan saksi dusta, dia tidak mengingini milik sesama yang lain. Yesus taat hukum Taurat sepenuhnya. Dia tidak berdosa, tetapi dia mau menanggung hukuman dosa kita. Nah, di atas kayu salib lah Yesus dijadikan, kurang lebih ya, dijadikan berdosa, bukan jadi berdosa, melainkan dia ya dianggap berdosa karena dia harus menanggung hukuman dosa kita. Yesus tetap suci, ya, dia tidak berdosa, tetapi dia harus menanggung hukuman salib. Nah, hukuman salib itu
adalah hukuman untuk menanggung dosa kita yang mau percaya kepadanya. Kalau tidak mau percaya kepada Yesus Kristus bisa? Bisa. Namanya juga manusia punya kehendak bebas ya. Cuman yang menanggung dosa berarti siapa? Ya, yang menanggung dosa kita. Kita sendiri berdosa ya. Berarti sudah berdosa, tanggung dosa sendiri, maka seperti perkataan Allah kepada Adam dan Hawa. Barang siapa memakan buah pengetahuan baik dan jahat, maka pada hari engkau memakannya, kamu akan mati. Mau tanggung dosa sendiri bisa, silakan. Tapi nanti mati. Gak akan memperoleh hidup yang kekal. Nah sekarang kita tahu, oh Yesus Kristus juru selamat. Dia mau menanggung hukuman dosa kita. Apakah kita mau menolak ya anugerah Tuhan ini? Ya, kalau kita tolak, kita yang mati. Kalau kita terima anugerah keselamatan ini, Yesus sudah mati bagi dosa kita. Berarti kita akan hidup. Yaitulah hidup kekal. Bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita mengenal Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan hidup kita. Nah inilah makna Natal, sobat terkasih. Makna Natal berarti Allah itu jadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Allah itu membuka misteri tentang dirinya sendiri, yaitu inilah aku, inilah keselamatan yang kuberikan. Inkarnasi berarti Allah peduli pada kita karena mau jadi manusia, menyelamatkan kita. Natal itu hari kelahiran Yesus Kristus. Itu berarti Allah itu rendah hati. Dia mau menyelamatkan manusia dengan satu-satunya cara yang adil dan penuh dengan hikmat, yaitu apa? Natal ini. Ya, Natal ini adalah hikmat Allah yang terbesar. Kita bisa melihat Allah menyelamatkan manusia yang berdosa dengan keadilannya, dengan kasihnya, dengan kebijaksanaannya yang luar biasa. Inilah Yesus Kristus. Dia rela mengasihi kita, berkorban bagi hidup kita, dari surga ke bumi. Ini kelahiran yang begitu spesial, kelahiran yang paling terhormat ya. Kelahiran dari Roh Kudus tanpa dosa. Yesus betul-betul datang ke dalam dunia ini kurang lebih seperti awal mula Adam dan Hawa diciptakan. Ya, Yesus tanpa dosa, Adam dan Hawa tanpa dosa. Tetapi sayangnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, sedangkan Yesus tidak. Ya, dia sejak bayi dalam kandungan tidak berdosa. Ya, ketika lahir ke dalam dunia ini tidak berdosa. Dia anak-anak tidak berdosa. Dia remaja tidak berdosa, dia pemuda tidak berdosa, sampai kematiannya dia taat, tidak berdosa, tetapi menanggung hukuman dosa kita. Ya, kalau mau kita pikir lagi, bukankah kayaknya nggak adil? Saya yang berdosa, Yesus yang dihukum. Yesus taat, kok dia dihukum? Harusnya saya yang berdosa, saya yang dihukum, kurang lebih gitu ya. Nah itulah kasih Tuhan. Ya, anugerah Tuhan yang membuat kita pada akhirnya mengatakan bahwa kalau Yesus mati menanggung hukuman dosa saya, itu betul-betul terjadi, dan saya mengatakan itu benar. Ini kita katakan demikian ya. Maka komitmen saya adalah saya mau taat, saya tidak mau berdosa, saya tidak mau menyanyiakan anugerah Tuhan Yesus. Itulah orang Kristen. Orang Kristen ketika sudah dapat keselamatan di dalam salib Kristus, hatinya itu tidak suka berdosa. Nah, kalau ada orang Kristen masih suka berdosa, masih menikmati dosa, lupakan salib Yesus, mungkin sekali bahwa dia itu bukan Kristen, belum percaya Yesus. Karena apa? Orang yang sungguh-sungguh percaya Kristus itu malas berdosa. Apa sih dosa? Nggak penting gitu ya. Kita sudah selamat kok. Ya, kita sudah dapat anugerah Tuhan. Kenapa saya malah tidak taat? Kenapa saya tidak mau melayani Tuhan? Kenapa saya menjadi orang yang begitu jahat? Saya tidak menghargai penyaliban Yesus. Saya tidak menghargai pengampunan dosa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Maka dari itu, sobat terkasih, mari kita renungkan ya diri kita di hadapan Tuhan. Kiranya kita boleh mengenal lebih jelas, lebih tepat siapakah Yesus Kristus. Siapakah Dia? Dia adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Dia adalah Allah yang berkorban bagi kita supaya kita selamat. Dan karena kita sudah selamat, pasti kalau kita sudah percaya Yesus pasti selamat.
kita tidak mungkin mau berkubang dalam dosa. Kita maunya apa? Saya layani Tuhan. Ya, meskipun saya bisa jatuh dalam dosa, ya udah, ya memang manusia berdosa lemah. Tetapi saya mau taat. Itulah anugerah Tuhan. Kiranya kita boleh taat terus terhadap firman Tuhan. Karena apa? Karena Yesus Kristus sudah mati menanggung hukuman dosa kita. Karena dia sudah begitu baik, masa kita tidak mau menaati perintah-perintahnya. Kiranya pembahasan kita pada hari ini boleh memberkati kita semua ya. Tuhan memberkati.